Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai percabangan, khususnya pada bahasa pemrograman C++. Apa sih bahasa percabangan itu? Di sini kita akan bahas ya. Nah, jadi percabangan itu adalah sesuatu yang dibuat untuk melaksanakan proses decision making atau pengambilan keputusan. Percabangan juga sering disebut sebagai kondisi. Nah, jadi itu kata kuncinya ya teman-teman. Jadi percabangan itu untuk proses pengambilan keputusan. Misalnya ketika kita dihadapkan dengan dua keputusan, nah kita pilih yang mana. Nah, kurang lebih logika yang sama juga bisa dipakai pada bahasa pemrograman. Nah, di sini kita akan bahas tiga jenis-jenis percabangan pada bahasa pemrograman khususnya di C++. Yang pertama ada if, yang kedua ada else, dan yang ketiga ada else if. Apa sih bedanya? Nanti kita akan bahas ya. Nah, kita ke yang pertama dulu ya. Nah, percabangan if mengecek apakah kondisi yang diberikan true atau false. Jika kondisi true atau jika kondisi benar, maka kode selanjutnya akan dieksekusi. Jika kondisi salah, maka kode selanjutnya tidak akan dieksekusi. Nah, jadi kondisi if ini ingin mengecek kondisi yang diberikan. Jika ternyata kondisinya terpenuhi, yang di sini ini pilihannya bisa true bisa false. Kalau terpenuhi, maka jalankan perintah yang kita inginkan. Begitupun jika false, di sini jika kondisinya tidak terpenuhi, maka tidak terjadi apa-apa. Ya, analoginya seperti ini. Kita ingin membuat program untuk memberikan saran ketika hujan itu kita ngapain ya. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Jika hari ini hujan, maka kita siapkan apa? Nah, di program kita buat nih. Jika hari ini hujan, maka siapkan payung. Ya. Jika hari hujan, maka siapkan payung ya. Nah, jika false atau jika kondisi tidak terpenuhi, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini karena kondisinya baru satu dan kita menggunakan if, maka jika tidak terjadi apa-apa, maka programnya tidak mengeksekusi kode yang diberikan di sini. Hanya jika kondisi true, kode dieksekusi. Format penulisannya seperti ini. If buka kurung kondisi. Nah, di sini kita berikan kondisinya ya, teman-teman. Tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal ya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka kita eksekusi program atau kode yang ada di dalam baris ini atau di dalam if ini. Ini ya pembukanya kurung kurawal ini dan ditutup dengan kurung kurawal ini. Di sini kode bisa beberapa baris. Nah, ini contohnya. Kita mengecek apakah mahasiswa atau siswa itu lulus atau tidak berdasarkan nilai yang diberikan. Kita membuat parameter nilainya yang lulus adalah di atas atau sama dengan 79. Sedangkan jika di bawah 79 maka tidak terjadi apa-apa. Ya. Baik, kita langsung saja ke kode programnya di Dev C++. Oke, jadi kita sudah masuk ke layar atau ke tampilan Dev C++ kita. Di sini kita akan membuat kode program if yang sudah tadi kita jelaskan. Misalnya kita ingin membuat atau mengecek kondisi cuaca. Maka kita buat variabelnya dulu. Ingat, sebelum buat variabel kita tentukan tipe datanya ya.
kondisi cuaca. Nah, di sini kita isi kondisi cuacanya hujan ya. Nah, di sini kita akan membuat kode if-nya untuk melakukan percabangan. Jika kondisi cuaca itu hujan, kita pakai 2 sama dengan ya. Assignmentnya 2 sama dengan, karena untuk mengecek, bukan untuk memberi value atau nilai. Jika kita ingin memberikan value atau nilai, maka pakai 1 sama dengan saja, seperti yang ada di baris ke-6 ini. Nah, ingat setelah kondisinya dibuat, kita buka pakai kurung kurawal untuk kode yang akan dieksekusi jika kondisinya terpenuhi. Maka tampilkan kalimat bawah payung. Oke, jadi di sini ya, jika kondisi cuaca ini terisi hujan, maka bawah payung. Karena kita di sini mengisi variabel kondisi cuacanya itu hujan, maka harusnya tampil ini ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, muncul ya bawah payung. Jika saya ubah kondisi cuacanya misalnya cerah, apa yang terjadi? Saya eksekusi lagi. Nah, tidak terjadi apa-apa. Artinya kodenya tidak masuk ke sini karena kondisi ini tidak terpenuhi. Jika kita ingin menggunakan inputan, kita bisa langsung ketikkan cin kondisi cuaca. Artinya nanti kita akan mengisi variabel kondisi cuaca menggunakan inputan yang diberikan. Kita jalankan. Ya, apa kondisi cuacanya? Misalnya kita ketikkan hujan. Klik enter. Nah, karena hujan maka bawa payung. Begitupun sebaliknya jika kondisinya tidak hujan, misalnya cerah ya, maka tidak terjadi apa-apa. Baik, itu untuk program if. Nah, sekarang kita membahas tentang else. Else digunakan untuk menjalankan kode jika kondisi if yang tadi itu false. Artinya kode akan masuk ke else jika kondisi if yang di atas itu false. Else ditunjukkan di else ditulis di bawah setelah if. Ya. Grafiknya seperti ini ya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka otomatis masuk ke kondisi ini. Sebelah kanan ini adalah else. Analoginya adalah jika hari ini hujan, maka siapkan payung. Ya, jika hujan, jika true, maka ke sini. Namun jika tidak, maka bawa topi. Nah, ini kita bisa tampung else-nya jika kondisi ini tidak terpenuhi. Kodenya ya kurang lebih formatnya seperti ini. Jadi if dulu yang dicek, jika ini if-nya tidak terpenuhi. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke else yang akan menjalankan atau yang akan menampung kondisi jika if tidak terpenuhi ya. Artinya jika kondisi if tidak terpenuhi, otomatis dia akan turun ke bawah else ya. Kita lihat contoh langsung saja di kode programnya. Nah, ini jika kondisi cuaca hujan, maka bawa payung. Tapi kalau kita input kondisi cuacanya tidak hujan, itu bisa ditampung menggunakan else. Karena ini else, kita tidak perlu lagi buat kondisi seperti ini ya. Langsung saja buka kurung, kode yang mau dijalankan apa di dalam else itu. Misalnya kita sebutkan bahwa
atau tidak perlu bawa payung. Ya itu ya, coba kita jalankan. Oke, saya ulangi lagi kondisinya. Coba kita ketikkan dulu hujan. Kalau hujan bawa payung. Terus kalau tidak hujan, misalnya cerah, maka tidak perlu bawa payung ya. Artinya karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia masuk ke kondisi ini ya. Nah, itu untuk else. Nah, yang ketiga adalah kita bahas tentang else if. Else if ini digunakan untuk menentukan kondisi baru jika kondisi pertama false. Kondisi bisa lebih dari 2. Nah, jika kita ternyata punya lebih dari satu kondisi, kalau tadi kan kondisi yang di contoh sebelumnya kan cuma hujan ya. Nah, yang ditanyakan cuma hujan. Terus gimana kalau ada kondisi tambahan? Misalnya bukan cuma hujan yang dicek, tapi juga kalau tidak hujan apa? Misalnya apakah mendung? Ya. Nah, nih berarti ada dua kondisi nih, kondisi 1 ya, kondisi 2. Nah, ini kondisi terakhir. Jika kondisi 1 dan 2 tidak terpenuhi, kita pakai else di sini ya, untuk menampung jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi. Nah, contohnya seperti ini. Jika kondisi ini terpenuhi, maka jalankan ini. Tapi jika tidak, maka turun ke sini. Nah, di sini dicek lagi, jika kondisi ini terpenuhi, maka jalankan ini. Tapi jika tidak, masuk ke else. Analoginya sama, masih lanjutannya yang tadi. Jika hari ini hujan, maka siapkan payung. Nah, tapi jika tidak hujan, cek lagi kondisi di bawahnya. Jika cerah, maka bawa topi. Nah, jika kondisi tidak terpenuhi lagi, maka baru turun ke kondisi terakhir, yaitu kondisi else atau bawa jaket. Kita lihat contohnya ya di codingan. Nah, ini tadi kita sudah buat kondisi khusus untuk hujan saja ya. Kita coba tambahkan, ingat posisinya ada di tengah ya, setelah if dan sebelum else. Else if. Nah, ini kita harus buat kondisi lagi nih. Kondisi cuaca. Misalnya mendung. Maka kita tampilkan bawa jaket. Ya, artinya dia akan mengecek dulu nih apakah hujan. Jika hujan tidak terpenuhi, maka ditanya lagi apakah mendung. Jika mendung tidak terpenuhi, maka masuk ke else. Jika hujan, masuk ke bawa payung. Jika tidak, maka cek mendung dulu. Jika mendung, maka bawa jaket. Jika tidak lagi, maka yang terakhir else, tidak perlu bawa payung. Baik, kita coba dijalankan. Kita coba jalankan ya. Misalnya kita cek dulu, yang pertama adalah hujan ya. Hujan. Oke, bawa payung. Terus yang kedua, kita coba jika tidak hujan, misalnya saya ketik mendung. Nah, mendung bawa jaket ya, ini ya. Kemudian yang ketiga, tidak hujan, tidak mendung, misalnya cerah, tidak perlu bawa payung ya. Itu ya. Else if ini bisa ditambahkan lagi nih jika ada kondisi tambahan lagi, kondisi baru. Misalnya kondisi cuacanya selain hujan dan mendung, misalnya cerah ya, cerah, maka bawa topi. Jika tidak ada kondisi yang di atas yang terpenuhi, maka baru
Saya tidak perlu bawa apa-apa. Oke, seperti itu ya. Jadi demikian video untuk tutorial if else di C++. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.